Ya pemirsa, hingga kini sebanyak 230 pengikut Dimas Kanjeng masih bertahan di tenda-tenda Padepokan di Probolinggo, Jawa Timur. Namun para pengikut Dimas Kanjeng cenderung memilih menutup diri. Sebanyak 230 pengikut Dimas Kanjeng masih tetap bertahan di Padepokan di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Namun kini aktivitas mereka tidak seramai sebelumnya. Setelah keberadaan mereka terus disorot, kini para pengikut Dimas Kanjeng cenderung memilih menutup diri. Meski demikian, ada juga pengikut yang akan kembali ke tempat asal mereka. Kok belum pulang? Insya Allah ya. Pasuruan, jemput 13 orang. Jemput Pak? Iya, dijemput. Nunggu dijemput. Kok mboten pulang sendiri Pak? Apa? Sampean? Jemput. Oh, jemput. Jemputan. Sementara itu, pihak kepolisian tidak bisa memaksa para pengikut Dimas Kanjeng untuk meninggalkan Padepokan. Kepolisian terus berjaga di sekitar lokasi agar situasi kondusif. Pihak kepolisian tidak membatasi mereka untuk bertahan di sini. Bila ada keluar fatwa MUI, maka mereka harus kembali. Fatwa terkait apa? Terkait MUI mengenai ajaran yang sesat, tapi itu di luar daripada pihak kepolisian. Total ada berapa kira-kira dan yang masih bertahan di sini santri? Yang bertahan di sini kalau dihitung ya hampir lebih kurang 200 sampai dengan 300 orang. Dari barak-barak ini kita bisa lihat ada cuma 6, tidak seramai pada saat pelaksanaan upaya paksa. Alasan para pengikut tetap bertahan di Padepokan adalah mereka meyakini mahar yang telah diberikan akan segera cair. Aparat setempat pun terus berupaya melakukan pendekatan kepada para pengikut agar mereka kembali ke asal mereka dan tidak mengikuti ajaran Dimas Kanjeng. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Ya, selanjutnya polisi terus melakukan pengawasan terhadap yayasan milik Padepokan Dimas Kanjeng di Tabanan, Bali. Polisi meminta kepada pengikut Padepokan menurunkan semua atribut berbau taat pribadi untuk menghindari aksi anarkis warga. Yayasan Dimas Kanjeng di Bali kini mulai ditutup pasca ditangkapnya pimpinan Padepokan taat pribadi oleh Polda Jawa Timur beberapa waktu lalu. Seperti yang terlihat di salah satu rumah yang dijadikan kantor yayasan di Desa Belimbing, Pupuan, Tabanan, Bali, kini tampak lengang dari aktivitas para pengikut Padepokan. Petugas kepolisian dan pihak desa terlihat menjaga rumah yang berada di pinggiran jalan tersebut. Tidak hanya itu, polisi juga mengimbau kepada para pengikut Padepokan untuk menurunkan segala atribut yang berbau Dimas Kanjeng. Kemudian untuk kegiatan sendiri di Padepokan tersebut sudah tidak ada, dan tanda-tanda atribut dari Padepokan tersebut juga atas himbauan sudah kami lakukan himbauan, dan atas kemauan dari pemilik rumah itu sendiri sudah diturunkan. Yayasan Dimas Kanjeng di Bali didirikan oleh pengikut taat pribadi yang berasal dari Pulau Bali pada 11 Oktober 2015 lalu dan diresmikan langsung oleh taat pribadi. Di Padepokan ini, para pengikut taat kerap melakukan pertemuan dan doa bersama. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menunggu laporan warga yang merasa dirugikan oleh taat pribadi. Dari Tabanan, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Aparat kepolisian pun terus melakukan pendataan pengikut Dimas Kanjeng taat pribadi yang tersebar di beberapa daerah di Jawa Barat. Kini satu persatu korban penipuan dari taat pribadi mulai buka suara dan mengalami kerugian puluhan hingga jutaan rupiah. Aparat kepolisian terus melakukan pendataan pengikut Dimas Kanjeng taat pribadi. Di Cianjur, Jawa Barat, beberapa pengikut Dimas Kanjeng mengakui telah menyetorkan uang puluhan hingga ratusan juta rupiah ke Dimas Kanjeng. Salah satunya adalah Dadan Hamdani. Menurut pengakuan keluarga, Dadan Hamdani telah menyetorkan uang sebesar 25 juta rupiah ke Padepokan Dimas Kanjeng. Dadan Hamdani diketahui sudah bergabung menjadi pengikut Dimas Kanjeng sejak tahun 2013. Saat ini Dadan masih berada di Probolinggo, Jawa Timur untuk menuntut pengembalian uang oleh Yayasan Dimas Kanjeng.
Subang, Jawa Barat, seorang pria bernama Usman mengaku telah menjadi pengikut Dimas Kanjeng selama 6 tahun. Keikutsertaannya berawal setelah dikenalkan oleh orang terdekat dengan pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Ia juga telah mengeluarkan uang hingga 100 juta rupiah untuk dijadikan mahar dan diiming-imingi janji bahwa Taat akan melipat gandakan uangnya. Ironisnya, sebagian uang yang ia serahkan ia pinjam dari rentenir. Selain itu, ia juga diberi kotak berupa peti dapur ATM yang diisi uang lembaran Rp10.000, minyak, serta sejumlah jimat. Dengan mahar sekian akan dilipat gandakan ya dengan nominal yang luar biasa. Berapa tuh waktu itu? Dengar kabar sih dari 2 juta berlipat sampai 1 miliar. Kurang habis berapa? Kurang lebih 100 juta. Cuma kan itu saya sebagian ada dapat dari rentenir pinjam, sampai bunganya pun untuk pengembaliannya sampai 450 juta. Sementara di Bogor, Jawa Barat, Badriah, istri salah satu pengikut Padepokan Dimas Kanjeng, hidup dalam keprihatinan. Semenjak ditinggal suaminya ke Padepokan, kehidupan Badriah bersama 4 anaknya bergantung dari bantuan tetangga. Sudah 4 bulan suaminya Suminta meninggalkan dirinya dan anak-anak demi ke Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Sebelum pergi, Suminta sempat meminjam uang sebesar 50 juta rupiah untuk dijadikan mahar ke Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Dari komunikasi melalui telepon, Suminta yakin uang mahar yang diberikan ke Taat akan kembali dan berlipat ganda, meski kini Taat Pribadi telah ditangkap polisi. Kemana berangkat? Kemana? Ke Padepokan, berangkat ke Padepokan. Ya Allah, udah berhenti, kan saya udah jangan kekeh dia. Kini keluarga Suminta hanya berharap Suminta sadar dan segera pulang ke rumah. Tim TV One mengabarkan. Menanggapi rumor adanya sejumlah makam di Padepokan Dimas Kanjeng, pihak kepolisian Polres Probolinggo bersama Polda Jatim melakukan penyelidikan di lokasi. Hasilnya ditemukan 2 makam pengikut Taat Pribadi, namun belum bisa dipastikan apa penyebab kematian keduanya. Hingga kini sejumlah area steril Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Probolinggo, Jawa Timur masih dijaga ketat dan diberi garis polisi. Pihak kepolisian Polres Probolinggo dan Polda Jawa Timur terus mengembangkan kasus pembunuhan yang diduga menimpa sejumlah pengikut Padepokan. Dalam proses pengembangan, polisi berhasil mengidentifikasi adanya 2 makam pengikut asal Magetan, Jawa Timur dan Kalimantan pada tahun 2013 dan 2016 yang berada di areal Padepokan. Namun polisi enggan menyebutkan di mana titik makam tersebut karena masih dalam proses penyelidikan. Selain itu diduga masih ada makam lainnya di area Padepokan Dimas Kanjeng. 2 orang yang meninggal di Padepokan itu kita sudah temukan untuk makamnya, namun sementara sekarang kita lagi mengumpulkan untuk ada 2 orang ya, laki dan wanita. Untuk asalnya kita sementara lagi mengumpulkan paket bahan keterangan. Untuk posisi daripada makamnya sendiri kita udah ketahui apakah memang ini meninggal wajar ataukah tidak. Kalau tidak wajar, kita laksanakan kegiatan penyidikan. Yang kita data itu berbuah. Kalau memang arahnya memang terjadi sebuah kasus pembunuhan, ya kita bongkar. Polisi masih akan mendalami kasus kematian 2 pengikut ini dan mencari tahu serta meminta keterangan keluarga korban untuk memastikan penyebab kematian korban karena sakit atau ada unsur kesengajaan. Diharapkan pihak 2 keluarga korban bisa bekerja sama dengan kepolisian, dan bagi keluarga pengikut yang hilang dihimbau segera melapor ke polisi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Padepokan Dimas Kanjeng semakin menjadi perhatian warga, baik dari dalam maupun luar kota Probolinggo. Meski hanya bisa menyaksikan dari luar pagar pembatas, namun pengunjung tak henti-hentinya membadati area Padepokan, baik walaupun hanya sekedar untuk berfoto ataupun melihat. Sudah lebih dari 2 pekan pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi ditahan di Polda Jawa Timur. Hampir setiap hari ratusan warga dari dalam dan luar kota Probolinggo berdatangan.
Mereka datang karena penasaran dengan cerita yang menyebar dari dalam Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Walaupun hanya bisa menyaksikan dari luar pagar pembatas, para pengunjung tak henti-hentinya memadati area Padepokan. Mereka mengaku ingin melihat langsung kondisi rumah utama, tenda-tenda pengikut, tempat yang dianggap sakral di dalam Padepokan, atau hanya sekedar berfoto. Antara percaya dan tidak percaya sih Mas. Tapi kalau menurut orang sekitar ya banyak yang percaya, cuman saya pribadi sih belum percaya. Kenapa? Ya karena saya belum lihat sendiri. Kesini apa? Lihat-lihat atau ya? Lihat. Kenapa? Penasaran? Penasaran. Kenapa penasaran? Ya apa Padepokannya lagi? Oh, tapi selama ini belum pernah kesini? Tahu dari mana ini Padepokan? Ya tahu dari televisi itu loh. Kesini sama keluarga sendiri? Sama teman. Sama teman. Petugas harus bekerja ekstra keras mengendalikan pengunjung karena beberapa di antara mereka hendak masuk paksa ke dalam area Padepokan. Sebelum kasus mencuat, pengunjung memang bisa bebas masuk area Padepokan. Namun kini warga hanya bisa menonton dari luar karena sejumlah kawasan masih dipasangi garis polisi. Untuk mengamankan aset-aset milik Padepokan, puluhan personil kepolisian masih disiagakan penuh, baik di pintu pertama dan kedua akses menuju tempat tersebut. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One, mengabarkan.